أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat adalah penolongnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat 4. An ba'dil hukama'i annahu qala man lam yakhshallaha lam yanju min zallatil lisan wa man lam yakhsha qudumahu ala Allahi lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhati wa man lam yakun ayisan 'anil khalqi lam yanju minat tama'i wa man lam yakun hafizan 'ala 'amalihi lam yanju minar riya'i wa man lam yasta'im billahi 'ala ihtirasi qalbihi lam yanju minal hasadi wa lam yandur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujbi. Sebagian ulama ahli hikmah, beliau mengatakan, 1. Barang siapa tidak takut kepada Allah, tentu tidak akan selamat dari kesalahan bicara. Yang kedua, barang siapa tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharamkan dan yang subhat.
3. Barang siapa tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain, tentu dia tidak akan selamat dari sifat tamak rakus. 4. Barang siapa yang tidak memelihara amalnya, maka dia tidak akan selamat dari riya. 5. Barang siapa tidak memandang cukup kepada Allah sebagai pemelihara hatinya, tentu dia tidak akan selamat dari perbuatan iri. 6. Dan barang siapa tidak memperhatikan orang yang lebih utama ilmu dan amalnya dari dia, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Haram itu terbagi 2. 1. Haramun lidzatihi. Yang kedua, haramun lihukmihi. 1. Haram karena zatnya, seperti bangkai. Yang kedua, haram karena hukumnya, seperti telur hasil curian. Subhat terbagi 3. 1. Subhat yang mencapai derajat haram, yaitu sesuatu yang diragukan antara haram dan halal, tapi hati lebih cenderung kepada keharamannya. Yang kedua, subhat yang derajat halal dan haramnya seimbang. Hal seperti ini bila ditinggalkan termasuk warok. Yang ketiga, subhat yang diragukan keharamannya, sebaiknya hal ini ditinggalkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadiba raibatun." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu, karena kebenaran itu mengandung ketenangan, sedang bohong itu mengandung keraguan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda tentang hasud. Al-hasadu yufsidul imana kama yufsidus sabirul asala. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hasud itu dapat merusak iman seperti halnya jadam atau patrawali merusak madu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda tentang ujub. Man hamida nafsahu ala amalin solihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Hadis riwayat Abu Naim. Barang siapa suka memuji diri atas amalnya yang baik, sungguh sia-sia syukurnya dan hapuslah amalnya. Nabi bersabda lagi, innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amal baik 70 tahun.
Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini hari Ahad tanggal 16 bulan Juli 2023 miladiah 1444 Hijriah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibunda Hajah Sofiatun beserta adik kami dari Bojonegoro, Dek Ahmad, dan juga Dek Khairul Umah, serta keluarga besar di Sidoarjo, Haji Muhammad Zainul Arifin, bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di Kota Baru Ndriorejo Gresik ini. Dan dengan iringan doa mudah-mudahan kasih sayang yang telah kita laksanakan ini merupakan buah tutur yang terbaik untuk mengingat jasa luhur dari leluhur kita, karena sesungguhnya keberhasilan kita ini tidak lepas dari doa dan bimbingan dari ayah ibunda kita dan juga para saudara-saudari kita semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan firman-firman-Nya, dengan as-sunnah, dan juga sumber-sumber hukum kebijaksanaan yang ada di dalam agama Islam. Marilah kita senantiasa bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan bertaubat. Dalam bahasa Arab, kata taubat diambil dari huruf ta, wawu, dan ba
yang menunjukkan pada arti pulang atau ar-ruju dan kembali, al-audah. Adapun maksud dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pulang kepadanya, kembali ke haribaannya, dan berdiri di depan pintu surganya. Nanti bisa dilihat ayat-ayat taubat ini di Al-A'raf 23 dan juga di surat 70 ayat 19 sampai 35 dan di surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Silahkan dibaca dan difahami serta diamalkan. Mudah-mudahan dengan istighfar, taubat, syukur, dan senantiasa kita berdoa dalam langkah-langkah kita, Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang dermawan. Dalam harta kita bisa zakat, infak, sedekah. Demikian pula mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita dermawan di dalam berdakwah ilmu-ilmu kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada prinsipnya, manusia itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, bertautan dengannya dan tidak pernah jauh darinya. Nanti panjenengan lihat di surat Al-Baqarah ayat 186 betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dan juga pengamatan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, nanti bisa dilihat di surat 50 mulai ayat 16 sampai ayat 45. Allah Maha teliti, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu marilah ibadah kita, kinerja kita lakukan dengan cara yang terbaik. Surat At-Taubah ayat 105. Manusia juga selalu membutuhkan Allah untuk kehidupan jasmani dan rohaninya. Kita butuh yang namanya fisik yang kuat, akal yang cerdas, nafsul mutmainnah, dan juga kita butuh qalbun salim. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertafaqquh fiddin, belajar iman yang kokoh, ilmu yang nafi', dan amal yang ikhlas yang kita lakukan dengan cara istiqomah. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208 dan juga surat 16 ayat 97. Mudah-mudahan dengan ikhlas amal kita akan menjadi tuntas dan akan menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Akan tetapi manusia akan lebih membutuhkan Allah di akhirat nanti daripada sewaktu di dunia. Karena untuk kebutuhan jasmaninya, ia akan berebut dengan hewan dan makhluk lainnya. Kita butuh pertolongan Allah di dunia ini, dan lebih-lebih nanti kalau kita sudah di alam barzah, alam akhirat, untuk kita selamat dari siksa api neraka, terhindar dari api neraka, dan dengan ridhonya, dengan rahmatnya kita bisa masuk surga. Itu adalah sebuah
kepuasan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran ayat 185, tolong nanti dibaca. Adapun mengenal kebutuhan rohnya, maka itulah yang akan membedakan manusia dengan binatang. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi kita ini adalah hambanya Allah dan diperuntukkan untuk menjadi pemimpin yang terbaik di atas dunia ini, supaya bisa memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam dan seluruh umat yang ada di bumi ini. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna apabila mereka mempergunakan fisiknya, akalnya, nafsunya, dan hatinya dengan cara yang benar, sesuai dengan yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka termasuk insan pilihan. Nanti panjenengan lihat di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Mari kita mengikuti mereka, para habaib, para kiai, para ustadz yang baik, menjadi guru merdeka yang robbani. Surat Ali Imran ayat 79. Dalam manusia terdapat gumpalan tanah serta ruh yang ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Hal itulah yang menjadikannya layak disebut sebagai khalifah. Nanti panjenengan lihat di surat 25 ayat 63 sampai 74. Seorang pemimpin yang punya rahmatan lil alamin. Surat 21 ayat 107. Agar para malaikat bersujud kepadanya demi memberikan penghormatan dan penyambutan atas keadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tunduk dengan bersujud kepadanya. Surat Shad ayat 71 sampai 72. Ternyata para malaikat adalah contoh makhluk yang taat kepada Allah untuk kita jadikan percontohan di dalam ketaatan. Namun yang namanya jin, iblis, setan yang dari bangsa jin dan manusia, mereka tidak mau tunduk hormat atas perintah-perintah Allah, namun dia memilih durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti panjenengan lihat di surat Al-A'raf mulai ayat 11 sampai 17. Dan juga di surat 38 ayatnya 83. Jin, manusia yang fujur, yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, mereka akan tunduk kepada al-mukhlasin, yaitu orang-orang yang ikhlas dan mukhlis di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan
tidak akan mampu untuk menggoda, memperdaya umat pilihan ini. Dan juga ada di surat At-Taubah ayatnya 71 sampai 72, dan ada di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75, dan ada di surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Mereka berbuat di dalam kehidupan ini dengan kasih sayang. Termasuk di surat Al-Qasas ayat 77. Mohon nanti dicek, dibaca, difahami, sehingga iman dan takwa kita akan menjadi kokoh. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam kecuali setelah dia menyempurnakan penciptaan Adam alaihissalam dan meniupkan ruh kepadanya. Oleh karena itu, jika manusia taat kepada Tuhannya, berarti unsur ruh Tuhannya lebih tinggi daripada unsur tanahnya. Dengan kata lain, aspek rohani lebih tinggi daripada aspek materi. Dan aspek robbani yang memuncak lebih tinggi daripada aspek tanah yang rendah. Nanti lihat guru-guru robbani, para ayah ibu robbani, anak cucu robbani, siswa-siswi robbani di Ali Imran ayat 79. Mereka mengajarkan, mereka mendidik untuk menyempurnakan Islam kita, menyempurnakan iman kita, dan menyempurnakan ihsan kita. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan juga Al-Baqarah ayat 25. Dan akhir dari surat Al-Baqarah mulai ayat 284 sampai ayat 286, mereka adalah insan kamil yang robbani sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Dengan inilah manusia menjadi beda dan istimewa. Lihat di surat Bani Israel, surat ke-17 ayat 70. Dan juga surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Ini adalah insan-insan yang istimewa. Ia akan senantiasa dekat dengan Tuhannya sesuai dengan tingkat ketinggian aspek ruhaniyahnya. Lihat di surat 10 ayatnya 7 sampai 10 dan surat 10 ayat 57 sampai 64. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali abdal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika manusia bermaksiat kepada Tuhannya, berarti sebaliknya tanah lebih tinggi daripada ruh, dan aspek materi yang hina telah mengalahkan aspek robbani yang mulia. Dengan inilah manusia akan menjadi hina dan rendah, ia akan menjadi jauh dari Allah sesuai dengan ketergelincirannya dalam dosa dan maksiat. Lihat Al-Baqarah 6 sampai 7 hatinya mati. Al-Baqarah 8 sampai 20 hatinya sakit. Al-Mujadilah 14 sampai 20 menjadi teman setan. Dan juga surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37, dia bersahabat setia dengan iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Adapun tobat
memberinya kesempatan untuk menemukan jalan yang terlewat dan meluruskan arah yang salah. Yang salah jadi soleh dengan terapi taubatan nasuha. Karenanya ia akan menjadi mulia setelah hina, menjadi dekat dengan Tuhannya setelah jauh darinya, dan kembali kepadanya setelah berpaling dari hidayahnya. Mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Tahrim ayat 6 dan ayat 8. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memotivasi diri kita, keluarga besar kita dan umat untuk senantiasa mencintai amal jariah dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.